Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Rizky Darmansyah. Selamat sore Rizky, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua terdakwa yang disidangkan. Agendanya adalah pemeriksaan terdakwa yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Tadi untuk sidang dari Ricky Rizal sendiri telah selesai digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang tengah berlangsung dan nampaknya akan segera dimulai Aditya Nugroho adalah untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, dan memang nampaknya masih menunggu untuk segera dimulai. Namun pihak jaksa penuntut umum, kuasa hukum dan terdakwa sudah hadir sejak tadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau kita berkaca pada persidangan sebelumnya, nampaknya memang yang akan digali oleh baik majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum maupun juga kuasa hukum ialah beberapa hal yang selama ini sudah terbuka di persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, yaitu seperti bagaimana sebenarnya pertikaian di Magelang yang terjadi antara Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, kemudian bagaimana Kuat yang membawa pisau dari Magelang, Jawa Tengah, kemudian posisi dari Kuat Ma'ruf saat berada di lokasi kejadian perkara ataupun di TKP pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Duren 3 Jakarta Selatan, kemudian adanya janji ataupun hadiah yang diberikan kepada tiga terdakwa yaitu Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, di mana kita tahu ketiganya dijanjikan uang oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati senilai Kuat Ma'ruf 500 juta rupiah, Ricky Rizal 500 juta rupiah, kemudian Richard Eliezer ini senilai 1 miliar rupiah, walaupun kita tahu dana tersebut atau janji berupa uang tersebut belum sempat diberikan kepada para tiga terdakwa ini. Namun memang saat itu amplopnya sudah diperlihatkan dan informasinya berisi uang, kurang lebih itu yang diperkirakan nanti akan digali kembali dalam pemeriksaan terdakwa yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk terdakwa Kuat Ma'ruf. Nah, sidang sebelumnya yang tadi berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ialah untuk terdakwa Ricky Rizal. Ada beberapa poin penting tadi yang kami catat, Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Ini terkait dengan pengamanan senjata Yosua yang dilakukan oleh Ricky Rizal di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian terkait dengan perintah Ferdy Sambo menembak dan juga membackup. Kemudian terkait dengan kronologi penembakan. Nah, hal-hal ini dijabarkan oleh Ricky Rizal saat persidangan tadi. Dan tentunya ini dapat dijawab oleh Ricky Rizal, di mana terkait untuk pengamanan senjata ia beralasan berdasarkan cerita dari Kuat Ma'ruf ia ingin mengamankan kondisi agar tidak terjadi hal yang diinginkan, karena ia mengatakan karena Kuat Ma'ruf mengatakan ada pertikaian antara Brigadir Yosua dan juga Kuat Ma'ruf. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena nampaknya sidang akan segera dimulai, majelis hakim sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembalikan kepada Aditya Nugroho di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan agenda sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini adalah pemeriksaan dua terdakwa yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang sebelumnya dengan terdakwa Ricky Rizal selesai jam 1 siang, kemudian dijeda istirahat selama 2 jam. Dan sidang dengan terdakwa kedua yaitu Kuat Ma'ruf akan dimulai hari ini. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Permohonan keterangan saksi ini sebagaimana diminta juga oleh penasihat hukum dari terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tidak keberatan ya, nanti silakan ditanggapi saudara saksi. Silakan. Baik, Langsung pada pokoknya saudara penuntut umum. izin yang mulia sekalian dari penasihat hukum, izin sekalian dengan berita acara sumpahnya juga kalau boleh dibacakan. Silakan dibacakan berita acara sumpahnya sebagaimana tadi. Lanjut. Untuk saksi Rojiah alias Jia, sumpahnya pada bulan 8 Agustus tahun 2020. Saksi Jia menerangkan
bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13 atau sekitar pukul 14, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang untuk kegiatan di Magelangnya, saksi tidak tahu. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16, saat saya mau menuju ke toilet lantai 1, Damson menyampaikan ibu pulang. Setelah itu saya menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan selamat sore Bu, namun Ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saya langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Selama Ibu Putri Chandrawati pergi ke Magelang, saksi berada di rumah yang berada di Saguling 3 nomor Pancoran, Jakarta Selatan bersama anak Ibu Putri, Arka Tresia Dirianto Damson. Cukup Pak. Bagaimana saudara saksi atas keterangan saudara terdakwa atas keterangan saksi ini? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Lanjutkan. Selanjutnya, berita acara pengambilan sumpah saksi atas nama Sugeng Putut Wicaksono pada hari Minggu tanggal 7 bulan Agustus tahun 2022 sekitar jam 19.00 dengan keterangan yang ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan Saudara Richard, Saudara Ricky, Saudara Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah Ibu Putri merasa terancam dengan Saudara Joshua. Hal itu yang menyebabkan senjata Saudara Joshua diamankan. Dapat saya tambahkan, pada saat saya beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada Saudara Richard, Bapak Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Beliau menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan Saudara Richard. Lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan dan kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah 10-15 menit kemudian, Bapak Ferdi Sambo bersama Saudara Richard keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada kami terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saya, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saya sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saya sudah lupa, saya beberapa kali diingatkan oleh Bapak Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, saya dipanggil ke rumah Bapak Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Provos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saya datang ke rumah Bapak Ferdi Sambo. Namun saat saya berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau, pembicaraan kami sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Demikian yang mulia. Bagaimana saksi atas Maaf keterangan- yang mulia, dari PH yang mulia, kami melihat dokumen mengenai berita acara pengambilan sumpah yang kami terima. Ini yang melakukan penyumpahan tidak melakukan tanda tangan yang mulia. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Mohon izin untuk berita acara sumpah siapa? Kalau di sini sumpah saksi Sugeng Putut. Sugeng Putut di dokumen kami ada yang mulia. Kami Ini di dalam- kami juga punya, yang mulia. Tidak ada tanda tangan yang mulia. Yang diserahkan ke kami tidak ada tanda tangan yang mulia. Di dalam berita acara yang dibacakan jaksa, saudara bisa melihat langsung? Mungkin cross check langsung ke sana. Silakan cross check ke sana, saudara penasihat hukum. Oke, kalau sudah cukup silakan.
Bagaimana penasihat hukum? Sudah melihat ya? Baik. Saudara terdakwa, bagaimana atas keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono tadi? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menahu? Kalau diperiksa di propos saya benar dan saya menceritakan yang di Magelang. Bagaimana? Kalau diperiksa di propos benar dan saya menceritakan yang kejadian di Magelang. Kejadian di Magelang. Oke. Silakan, saudara. Baik, terima kasih. Melanjutkan untuk saksi atas nama Saudara Sak Novianto Rifai. Berita acara pengambilan sumpah saksi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dengan keterangan pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 9.30 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC yaitu saudara Daden datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu saudara Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC yaitu saudara Daden pulang ke kediaman dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor polisi dinas Polri 0111 dengan walmoran pengawalan bermotor. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 8 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC Brigpol Adzan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11.00 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14.00 saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40 WIB saya melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadif Propam Polri. Sekitar 15.00 WIB saya melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC Brigadir Polisi Adzan Romer keluar ruangan Kadif Propam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor polisi dinas Polri 0111 dengan walmor dan pengawalan bermotor. Saya juga melihat driver supir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Setelah saudara Irjen Pol Verdi Sambo meninggalkan kantor Kadif Propam Polri sekitar pukul 15.00, kemudian saya standby di ruangan SPRI sampai dengan pukul 21.00 WIB dan selanjutnya saya pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB saya dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saya, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saya jawab siap dan saya hubungi yang lain. Kemudian saya menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saya sebagai staf pribadi pimpinan untuk datang ke Paminal. Kemudian saya kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri dan saya melihat situasinya sudah ramai, banyak orang berkumpul yang diantaranya saya kenal adalah saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos dan kemudian saya menghampiri saudara Riki dan saya menanyakan, "Ada apa bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Gak apa-apa, gak ada apa-apa." Selanjutnya saya bersama dengan saudara Riki langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saya berada di lantai 2 saya melihat saudara Richard dan saudara Kuat. Kemudian saya tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saya dihubungi oleh saudara Mahareza Rizky melalui via telepon dan saudara Reza mengatakan kepada saya, "Bang, mohon petunjuk. Saya disuruh menghadap ke Provos, ada apa ya?" Kemudian saya jawab iya. Tidak lama kemudian saudara Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saya. Selanjutnya ketika saya mau mengajak saudara Reza ke kantin yang berada di lantai 1, tiba-tiba saya dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruang taut dan saya langsung naik ke lantai 2. Setelah saya berada di lantai 2, saya melihat Kaden Aro Paminal Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama saudara Sigit sekitar pukul 23.30. WIB saya bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Riki, saudara Kuat, saudara Sigit, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ro Paminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan Detasmen A Biro Paminal di Propam Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saya, saudara Richard, saudara Kuat dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang dan saya melihat Kaden A Ro Paminal. Kombes Pol Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Cat, gimana kejadiannya tadi?" Kemudian saya melihat saudara Richard langsung mengarahkan tangan.
Cukup yang mulia. Cukup ya. Bagaimana terdakwa atas keterangan saksi tadi? Benar yang mulia. Benar semua. Oke. Masih ada lagi? Ya, Majelis. silakan. Berita acara pengambilan sumpah saksi atas nama Sartini pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Saksi Sartini menerangkan di poin 12 langsung bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan. Sekitar jam 10 saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 4 saya tiba di rumah majikan saya yang beramat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui, rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setibanya saya di rumah tersebut, saya diterima oleh Dirianto alias Kodir, lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain Jia, Dirianto, Susi, dan Om Damson. Pada saat berkenalan saya dijelaskan oleh saudara Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci baju, dan menyetrika. Tanggal 3, 4 sampai tanggal 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saksi Jia, Susi, Dirianto, Om Damson, serta anak-anak dan Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang. Namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB beserta rombongan tidak kenal namanya dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR. Pada keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 8 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Cukup, majelis. Bagaimana terdakwa atas keterangan saksi tadi? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Baik. Selanjutnya saudara kami periksa dan saudara kita periksa sebagai terdakwa. Pada persidangan sebelum-sebelumnya yaitu dalam perkaranya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan yang saudara berikan sebagai saksi itu sama dengan yang pada saat ini tidak saudara terangkan? Sama yang mulia. Sama. Ada yang mungkin saudara mau tambahkan dalam keterangan saudara sebagai saksi itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, kami akan mengulas sedikit yang saudara